Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Syahrani Dewi, NPM 232201018 dari Program Studi Keperawatan S1 Kelas A. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum peta buta, yaitu menggambar sel. Di sini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian sel dari gambar ini. Yang pertama ada vesicle pinositotik, berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Lalu yang kedua ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Yang ketiga ada vesicle Golgi. Vesicle Golgi berfungsi sebagai ekskresi sel. Lalu yang keempat
ada retikulum endoplasma kasar, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Lalu yang kelima, ada retikulum endoplasma halus, berfungsi sebagai tempat pembentukan lemak dan karbohidrat. Lalu yang keenam, ada membran plasma. Membran plasma dikenal juga sebagai membran inti sel yang merupakan lapisan terluar dari sel, berfungsi sebagai pelindung isi sel dan mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Lalu yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk mendukung proses respirasi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang kedelapan ada aparatus Golgi, berfungsi untuk menyimpan protein sementara serta zat penting lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. Lalu yang kesembilan ada nukleolus, berfungsi untuk bertanggung jawab dalam proses pembentukan protein. Lalu yang ke-10 ada nukleus, berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Lalu yang ke-11 ada sentriol. Sentriol berfungsi untuk pembelahan sel dengan membentuk flagella atau silia. Lalu yang ke-12 ada mikrotubulus, berfungsi sebagai struktural dalam sel dengan melibatkan banyak proses seluler seperti mitosis, sitoknesis, dan resikular. Lalu yang ke-13 ada sitoplasma, berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Lalu yang terakhir ada ribosom, berfungsi sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.